Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran hadis di kelas 4. Pada kesempatan ini kita akan menghafalkan hadis yang ke-6, yaitu dalil yang halal dan yang haram telah jelas. Bapak akan bacakan hadisnya. Bapak minta kalian baca buku kalian dan perhatikan dengan sebaik-baiknya. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fish syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah sekalian, Bapak akan menjelaskan hadis yang baru saja kita bacakan tadi. Bapak minta perhatikan dengan sebaik-baiknya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Anak-anakku sekalian, sesuatu yang jelas halalnya seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan-hewan ternak, bahwasanya itu semua sesuatu yang jelas apabila didapatkan tentunya dengan cara yang baik. Kemudian sesuatu yang haram juga telah jelas, seperti minuman khamar yang memabukkan, memakan bangkai, berjudi, mencuri, itu juga sudah jelas bahwasanya hal tersebut sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Jadi yang halal dan yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, yaitu syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Anak-anakku sekalian, perkara-perkara syubhat atau yang samar yang berkisar di antara yang halal dan yang haram, ini bukanlah termasuk hal-hal yang jelas halalnya, dan juga bukan pula termasuk hal-hal yang jelas keharamannya. Jadi ini sesuatu yang samar-samar yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kemudian Rasulullah bersabda, faman ittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka anak-anakku sekalian, hendaknya kita menjauhi yang syubhat tersebut, hal yang samar tersebut. Karena pada hal yang demikian tersebut merupakan keselamatan bagi kita semua. Juga terdapat keselamatan bagi kehormatan kita yang hubungannya di antara kita dengan orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram."
Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah yang samar-samar tersebut, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Apabila kita menganggap remeh perkara-perkara syubhat ini, yaitu syubhat kita menganggapnya sesuatu yang remeh, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam perbuatan yang jelas keharamannya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Nabi SAW telah memberikan sebuah perumpamaan bagaikan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah yang terlarang. Maka apabila ia jauh dari daerah tersebut, ia pun akan selamat dalam menggembalakan hewan-hewan ternaknya. Namun jika ia dekat-dekat dengan kawasan atau daerah terlarang tersebut, dikhawatirkan akan memasukinya beserta hewan-hewan ternaknya tersebut, sedangkan ia tidak menyadarinya. Sedangkan anak-anakku sekalian, daerah atau kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya, sehingga kita pun wajib menjauhi perkara-perkara syubhat yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Anak-anakku sekalian, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu." Ingatlah, setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkannya. Maka wajib bagi kita semua untuk menjauhinya, sehingga kita pun wajib menjauhi perkara-perkara syubhat yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging, ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-mudghah adalah sepotong daging dengan ukuran yang dapat dikunyah. Hal ini mengandung penjelasan betapa agungnya kedudukan hati dalam tubuh kita ini. Sebagaimana juga mengandung penjelasan bahwa hati adalah penguasa seluruh anggota tubuh. Baiknya seluruh anggota tubuh bergantung pada baiknya hati kita. Dan rusaknya anggota tubuh bergantung pada rusaknya hati seseorang. Anak-anak sekalian, dari hadis ini tentunya kita mendapatkan beberapa faidah. Bahwa yang pertama adalah bahwasanya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, dan hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat sampai benar-benar diketahui kehalalannya. Baiklah anak sekalian, demikian tadi penjelasan singkat dari Bapak tentang hadis yang ke-6 ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak ingatkan, jangan lupa untuk dicatat faedah-faedah yang penting dari penjelasan Bapak tersebut, dan juga perlu dipahami dengan sebaik-baiknya, dan tak lupa dihafalkan, wahai anak sekalian, dihafalkan hadis yang sudah kita bacakan tadi, dan yang terakhir jangan lupa untuk diamalkan. Baik anak sekalian, cukup dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Jazakumullah khairan sudah mendengarkan dengan baik apa yang Bapak jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.